Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyartina Putri dengan NIM 7211419171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang pertama, yaitu proyek web dan HTML menggunakan Microsoft Front Page. Sistem operasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada Microsoft Windows, yaitu ada Windows XP dan Windows Vista. Untuk Windows Vista sendiri adalah sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Lalu untuk Windows XP adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi yang mencakup komputer rumahan dan desktop bisnis, laptop, dan juga pusat media. Nama XP adalah kependekan dari Experience. Lalu selanjutnya sistem operasi yang lain. Ada CSOC, yaitu sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan oleh dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh dan pertama kali dikeluarkan tahun 2001. Lalu ada X, yaitu sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dan diharapkan akan menjadi sistem operasi yang bisa dilakukan portable, multitasking, dan bisa digunakan oleh lebih dari satu komputer. Lalu ada MUX, yaitu sistem operasi lisensi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Lalu peranti lunak aplikasi. Yang pertama ada identifikasi, lalu pembaruan, melacak perubahan, dan perlindungan kata sandi. Contoh dari peranti lunak aplikasi sendiri ada Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Lalu virus dan spyware. Spyware itu tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Untuk virus sendiri dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Ada dua proteksi untuk memproteksi virus dan spyware. Ada pertama proteksi komersial, ada Norton dan MCIVAE. Lalu ada proteksi gratis, ada Grisoft dan Adware. Ancaman dan hoax. Phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Email sendiri adalah surat elektronik atau sarana mengirim surat melalui jaringan komputer. Lalu ada 3 implikasi. Yang pertama, implikasi di tempat kerja, etiket email di tempat kerja, dan akun email pribadi. Untuk implikasi di tempat kerja sendiri adalah hampir setiap email yang pernah Anda kirim mungkin tersimpan di suatu tempat. Email memiliki banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server tersebut dicatat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat pulih dari masalah dan mengirim ulang komunikasi yang hilang. Lalu etiket email di tempat kerja. Karena pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirim kepada orang lain, penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Jangan mengirim email yang terlalu panjang. Jika Anda memiliki email yang panjang, buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Beberapa organisasi membatasi ukuran lampiran yang dapat dikirimkan, sehingga dapat memungkinkan harus menempatkan dokumen tersebut pada server web dan mengirimkan linknya ke dalam dokumen di dalam email. Lalu akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOI, ada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini salah. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti lunak atau peranti keras maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email tersebut. Lalu ada proyek 2, proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Sama seperti proyek 1. Yang pertama ada pengenalan Front Page sendiri. Front Page merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk membuat halaman web yang sederhana. Pengguna editor teks untuk membuat sebuah halaman web memerlukan waktu yang lebih banyak dan sedikit lebih sulit. Namun, memberikan kontrol yang lebih besar terhadap desain halaman web tersebut. Membuat dokumen front page. Yang pertama, bukalah program Microsoft Front Page,
Lalu gantilah judul proyek dengan memilih perintah save as. Lalu ketik judul sesuai yang diinginkan. Di sini menggunakan University, Pizza, dan auto fontnya. Lalu yang keempat, buatlah daftar lokasi. Ketik kata locations. Lalu buat tabel, jaga agar kursor terletak di bawah daftar lokasi, kemudian pilih tabel. Lalu sisipkan gambar, geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert. Membuat daftar bernomor dan link halaman web. Daftar bernomor, pilihlah ikon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang telah dipersiapkan dan tekan enter. Lalu untuk link halaman web, di bagian terakhir adalah menciptakan 3 jenis link, yaitu pertama link alamat email, lalu link halaman web lain, dan link untuk ke bagian lain dalam web tersebut. Lalu membuat link. Yang pertama, klik perintah insert, diikuti dengan subperintah hyperlink. Lalu, pada bagian next to display, masukkan kata kontak us. Pada bagian email address, masukkan email Anda. Lalu, untuk membuat link ke school address, klik perintah insert, diikuti dengan subperintah hyperlink. Pilih kotak exciting, file, or web page di bawah kolom link tersebut. Pada bagian text to display, ketik link to my school dan masukkan address sekolah Anda. Lalu, melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, normal, HTML, dan preview. Klik preview, Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Lalu, klik link kontak us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Pada bagian to, Anda dapat melihat alamat email Anda pada bagian subjek. Halaman web yang sudah jadi ini seperti di gambar bawah ini, itu halaman web yang sudah jadi. Lalu, kelebihan front page. Mampu menampilkan struktur data dan status web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Memiliki editor gambar yang terintegrasi, terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah. Mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office yang lainnya. Kekurangan untuk front page sendiri, front page tidak bisa digunakan untuk script editing. Kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.